Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Di sini, setiap cerita kehidupan diangkat untuk menginspirasi dan menyentuh hati kita semua. Kita akan menjelajahi kisah-kisah penuh makna, dari perjalanan cinta hingga perjuangan hidup, yang pasti akan membuat kita merenung dan mengingat arti kehidupan yang sesungguhnya. Mari kita bersama-sama menyelami setiap emosi, belajar dari pengalaman, dan merayakan keindahan setiap kisah yang ada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, agar kita bisa bersama-sama menyebarkan pesan positif dan saling mendukung dalam perjalanan kehidupan. Cari posisi yang terbaik, dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita berusia 50 tahun bernama Bujum, dan dikenal sebagai wanita kaya raya di desanya. Namun, kekayaannya bukanlah hasil dari usaha yang halal, melainkan dari menipu, memfitnah, dan menindas para tetangganya. Pada suatu hari, Bujum mengumumkan niatnya untuk pergi haji. Para tetangganya banyak yang merasa heran, apa ibadahnya akan diterima dengan cara hidupnya yang seperti itu. Namun, Bujum tidak peduli dengan omongan para tetangganya. Baginya, haji adalah puncak pencapaian hidup, lambang status sosial, dan sebuah pengakuan. Ia juga merasa yakin, jika nanti pergi haji, semua dosa-dosanya akan segera diampuni. Bujum menjalani hidup dengan prinsip yang sangat egois. Ia memiliki banyak tanah, namun, sebagian besar adalah hasil merampas tetangganya dengan cara yang licik. Pak Badrun, ia kehilangan sawahnya karena tak sanggup membayar hutangnya kepada Bujum, yang meminjamkannya dengan bunga selangit. Sementara Bu Salamah, ia difitnah mencuri beras hingga dipermalukan di depan para warga. Padahal, Bujumlah yang mencuri, ia melakukannya demi keuntungan untuk dirinya sendiri. Ketika ada seseorang yang mencoba melawan, Bujum tak segan menggunakan kuasanya untuk melaporkan mereka ke polisi dengan tuduhan palsu. Pada suatu hari, ada seorang ustadz yang menegur dan mencoba untuk menasehatinya. Namun, Bujum hanya berkata, "Saya cuma cari rizki Pak Ustadz, terus salah saya di mana?" Akan tetapi, di balik kekayaannya, Bujum hidup seorang diri. Anak-anaknya tidak ada yang peduli padanya, mereka memilih tinggal jauh karena malu dengan sikap ibunya. Setelah bertahun-tahun menumpuk kekayaan, Bujum akhirnya mendaftar haji. Ia juga mengundang para tetangga datang ke rumah besarnya untuk syukuran. "Alhamdulillah, berkat usaha dan kerja keras, akhirnya saya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima," ucapnya dengan bangga. Tetangganya hanya terdiam, beberapa dari mereka bahkan berbisik, "Biarkan Bujum pamer, kita lihat saja nanti apa haji dia akan diterima." Dengan penuh keangkuhan, Bujum berangkat ke Tanah Suci. Dalam benaknya, semua dosanya akan terhapus setelah menginjakkan kaki di Tanah Suci. Sesampainya di sana, keangkuhan Bujum mulai diuji. Ketika pertama kali masuk ke Masjidil Haram, ia terkejut karena tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal, ia berdiri tepat di depannya. Namun, yang terlihat hanyalah sebuah hamparan kosong, meskipun jamaah lain jelas memandanginya. "Kenapa hanya saya yang tidak bisa melihatnya?" ucapnya dengan panik. Bujum mencoba berdoa, akan tetapi, perasaan gelisah terus menghantuinya. Setiap kali ia sholat, ia merasa seperti ada yang mendorong punggungnya hingga sujudnya tak sempurna. Pada malam pertama di hotel, Bujum bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia dikelilingi oleh sosok-sosok hitam menyeramkan, dengan wajah para tetangganya yang pernah ia zolimi selama ini. "Kembalikan hak kami, kamu tidak akan diterima di sini," teriak sosok misterius itu pada Bujum.
Bujum akhirnya terbangun dengan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Namun, ia mencoba mengabaikan mimpi itu dan menganggapnya hanya sebuah gangguan biasa. Malam-malam berikutnya justru menjadi semakin menyeramkan. Bujum tidak bisa tidur karena selalu dihantui mimpi yang sama secara berulang-ulang. Di Masjidil Haram, ia merasa tubuhnya semakin berat, seperti ada beban besar yang menghalanginya setiap kali hendak beribadah. Ia juga mengalami banyak kejadian aneh. Air zam-zam yang ia minum terasa pahit dan panas. Ketika mencoba mencium Hajar Aswad, ia didorong keras oleh jamaah lain tanpa alasan jelas. Dan saat melaksanakan tawaf, ia tersandung beberapa kali hingga jatuh di depan banyak orang. Keanehan ini membuat Bujum merasa takut. Tetapi, ia tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Ini hanya ujian. Allah hanya sedang menguji kesabaran saya, gumamnya mencoba menguatkan hatinya sendiri. Pada suatu malam, Bujum bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang membaca Al-Quran di sudut masjid. Wanita itu menatap Bujum dengan tajam dan berkata, "Ibadahmu tidak akan diterima jika hatimu masih kotor. Kembalilah ke jalan yang benar, sebelum semuanya terlambat." Rupanya, kata-kata itu membuat Bujum menangis. Ia mulai teringat semua kejahatan yang pernah ia lakukan, tanah yang dirampas, fitnah yang disebarkan, dan dosa-dosa lain yang ia abaikan selama ini. Namun, ia tetap bingung harus memulai dari mana untuk memperbaiki semuanya. Bujum mencoba berdoa dengan tulus dan sangat khusyuk untuk pertama kalinya. "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku. Tunjukkanlah jalan untuk memperbaiki semuanya. Aku ingin bertaubat, aku menyesal." Setelah kembali ke tanah air, Bujum tidak lagi menjadi orang yang sama. Ia mengundang semua tetangganya dan meminta maaf di hadapan mereka. "Saya sadar saya salah. Saya telah berbuat zolim kepada kalian semua. Tolong maafkan saya," katanya dengan air mata yang bercucuran. Tetangganya terkejut melihat perubahan pada Bujum. Beberapa yang masih menyimpan dendam, akhirnya luluh melihat ketulusannya. Bujum juga mulai mengembalikan tanah dan harta yang ia ambil secara tidak adil. Ia juga menjual sebagian besar asetnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Uang yang tersisa ia gunakan untuk memperbaiki masjid dan membangun beberapa sumur bagi warga desa. Bujum akhirnya menemukan ketenangan dalam hidupnya. Ia tak lagi hidup dengan ambisi duniawi, melainkan dengan niat tulus untuk memperbaiki kesalahan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Bujum tidak yakin apakah hajinya akan diterima, namun ia merasa telah mendapat pelajaran yang sangat berharga. Hidupnya kini dihabiskan untuk membantu orang lain dan berbagai kegiatan ibadah. Ia juga berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Kisah Bujum mengajarkan kepada kita bahwa ibadah harus didasari dengan hati yang bersih. Kekayaan yang didapat dengan cara haram hanya akan membawa kita pada kehancuran, dan hanya dengan pertobatan tuluslah seseorang bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merasa terlambat untuk bertaubat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membukakan pintu ampunan bagi mereka yang bersungguh-sungguh.